Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi sama gue di YouTube channel ini, Coffee with Adit. Kali ini dalam segmen parenting. Untuk pengunjung pertama jangan lupa klik like, subscribe, dan klik tombol notification ya. Insya Allah kontennya bermanfaat semua. Baik yang lagi nyari properti atau baik yang lagi menghadapi anak pertama atau anak keduanya. Oke, dalam episode ini gue ingin ngebahas satu bab dari buku Parent Stories yang pernah viral banget di tahun 2016-2017. Jadi salah satu bab gue ini dijadiin postingan gitu dan beredar banget di WhatsApp group, di Facebook post segala macam. Judulnya adalah syarat hidup. Nah, karena udah viral segala macam, ya udah gue sekalian aja bikin postingan vlognya ya tentang bab yang sama. Waktu tahun 2006 itu kira-kira 14-15 tahun yang lalu, gue pernah ngundang klien gue untuk makan siang di kantor tempat gue kerja. Dia tuh GM operation dari klien kita. Terus kita ngundang dia makan siang pakai nasi kotak gitu. Jadi kita beli nasi kotak. Ternyata nasinya keras. Dan sedemikian kerasnya sampai kita notice banget gitu ya. Gue sama manajemen kita. Terus kita sampai ngerasa kita harus minta maaf sama dia. Pak, minta maaf ya, nasinya keras gitu. Ternyata yang mengejutkan adalah respon dia. Respon dia bilang, oh nggak apa-apa mas, justru saya suka yang nasi keras. Saya nggak masuk tuh nasi yang kayak sushi gitu, nggak, bagi saya tuh susah masuknya. Gue kaget kan, gue tanya kenapa. Dan jawabannya ini mendasari pemikiran gue dan ngebawa gue untuk ngelihat bagaimana masyarakat kita, bagaimana kondisi di masyarakat kita. Jawabannya gini, soalnya saya waktu kecil itu bapak ibu saya susah. Jadi nasi kemarin kalau misalkan masih ada, kita makan lagi gitu. Jadi gini, ada satu hal tentang masyarakat kita yang gue perhatiin. Banyak sekali orang tua yang ngomong gini, dan ini tuh orang tuanya kita, dan saat kita menjadi orang tua gitu ya, banyak sekali yang ngomong kayak gini. Dulu saya susah, sekarang saya udah sukses. Saya nggak ingin anak saya ngerasain kesusahan yang sama. Sering ya ngedengar kayak gitu ya, sering banget. Dari tahun ke tahun kita dengar kayak gitu. Dari generasi sebelumnya sama generasi kita juga ngomong kayak gitu ke anak kita. Dulu saya makan aja susah, sekarang saya udah sukses. Anak saya kasih makan yang enak-enak. Biar mereka nggak pernah ada yang perlu ngerasain gimana susahnya nggak enak, gimana susahnya makan. Dulu saya miskin, beli mainan aja nggak bisa. Sekarang saya udah sukses, anak saya mau apa aja saya kasih. Biar mereka nggak perlu ngerasain betapa menderitanya nggak bisa beli yang kita inginkan. Nah, sebenarnya ada kelemahan yang mendasar dalam pola pikir ini. Pertama gini, ada banyak sebab ya kenapa orang tuh bisa sukses. Ada ribuan sebab lah. Dan itu kita nggak bisa sebutin satu-satu. Tapi salah satu sebab dari kesuksesan seseorang bisa jadi gara-gara gini, kesulitan yang menimpa kita di masa lalu menjadi pelajaran bagi kita untuk menjadi tangguh di masa sekarang. Gitu. Misalkan mungkin ada orang waktu kecil itu susah, makanya dia belajar untuk pinter banget megang uang gitu. Ya kan? Kesusahanlah yang menempa dia untuk memiliki skill set itu gitu. Ya. Ada lagi waktu kecil benar-benar nggak punya buku gitu ya. Kalau misalnya mau ada buku coretan, kalau misalnya udah selesai itu balik lagi ke halaman awalnya dihapus gitu. Ada tuh temen gue yang cerita kayak gitu. Nah gedenya mereka jadi benar-benar menghargai apa yang mereka punya dan mereka benar-benar belajar gitu. Nah itu skill set yang mereka miliki karena waktu kecil ada beberapa tantangan yang menimpa mereka, dan tantangan yang menimpa mereka itu menjadi tempaan gitu ya. Nah, kedua, orang-orang sukses ini menjadi sukses karena dulu mereka ditempa kesulitan. Tapi anehnya saat mereka punya anak, mereka nggak tega atau nggak mau memberikan kesulitan atau tantangan yang sama pada anaknya, pada anak kita. Jadi pertanyaan yang mendasar adalah, jika tantangan waktu kecil menjadi kunci kesuksesan kita,
Kenapa kita selalu berusaha menghilangkan tantangan atau kesulitan itu untuk anak kita? Ngerti ya? Ngerti ya pertanyaannya? Ketika kita sebagai orang tua terlalu menghilangkan tantangan-tantangan seperti itu hanya karena nggak pengen anak kita susah, sebenarnya kita membuat anak kita menjadi orang yang syarat hidupnya banyak. Gitu. Kebayang ya? Dan yang mana kalau misalnya syarat hidup itu nggak terpenuhi, itu jadi bakal repot. Oh, nggak mau makan kalau nggak sama ayam. Oh, nggak bisa ke sekolah pakai Transjakarta sekalipun harus pakai mobil. Gitu. Dan ini bisa kita lihat nyata banget gitu di masyarakat kita. Nanti gimana kalau misalkan dia udah lulus S1 dan harus kerja di lapangan di Kalimantan gitu misalnya. Ya kan, yang nggak ada AC bener-bener mungkin gitu. Di tengah hutan maksudnya. Ada anak nggak bisa makan beras biasa karena dia udah terbiasa dengan beras impor Thailand. Gitu. Jadi kalau misalnya nggak makan sama beras impor Thailand nggak bisa aja. Pertanyaan gua, wah nanti kalau misalnya sampai krismon dan tiba-tiba orang tuanya nggak bisa beli beras yang berkualitas seperti itu dan harus beli beras biasa gitu, bakalan struggle gitu. Bayang ya maksudnya. Hikmahnya di mana? Hikmahnya di sini. Jangan sampai kita menjadi orang tua yang terlalu meromantisasi perjuangan kita waktu kita susah, atau terlalu meromantisasi memberikan yang terbaik buat anak. Oh pokoknya yang terbaik, semuanya terbaik, dianggap yang terbaik semuanya. Sampai-sampai kita nggak sadar bahwa sebenarnya dengan memberikan dia yang terbaik, dengan mempermudah hidupnya, kalau misalkan anak-anak jadi terbiasa hidup terlalu mudah, itu jadi bumerang buat mereka nantinya gitu. Dari sini mungkin mulai ada pembelaan gitu. Ya wajar dong Dit, namanya juga orang tua. Mau orang tua mana sih yang nggak mau ngasih yang terbaik buat anaknya sendiri? Masa iya nggak punya apa-apa salah, ngasih semuanya juga salah? Nggak gitu juga sebenarnya gitu kan. Oke, kita ngasih yang terbaik, tapi mari kita definisikan yang dengan benar yang terbaik itu apa. Yang terbaik itu bukan yang ternyaman, termahal, termewah. Enggak. Bukan itu terbaik. Cara terbaik adalah membiasakan anak, memperlihatkan kepada anak bahwa spektrum dari hidup itu banyak gitu. Dari yang sederhana sampai mewah, dari yang murah sampai mahal, itu cukup luas gitu. Dan kita harus mengenalkan anak-anak tuh ke semua spektrum ini, nggak hanya yang murah aja atau nggak hanya yang mahal aja. Kalau misalnya semuanya yang terbaik kita kasih gitu kan, sekalinya kita hanya mampu memberikan yang ini, dia akan struggle tuh dengan gap ini. Kayak misalkan kita mampu beli tablet yang mahal, tapi kita tablet yang sederhana aja, yang biasa aja, yang penting fungsinya gitu. Agar suatu saat nanti jika dia nggak sukses bapaknya, dia nggak kaget dan dia nggak ngerasa ada harga diri yang terluka hanya gara-gara dia harus beli sesuatu yang lebih sederhana dari masa kecil dia dulu. Cara terbaik adalah membiasakan anak bahwa makanan itu ada loh yang sederhana dan ada yang mewah gitu. Dan tidak ada bedanya sederhana dan mewah selama itu halal dan didapat oleh nafkah yang halal. Mungkin kita mampu beli beras Jepang, tapi kita nggak makan beras Jepang setiap hari. Kita makan yang biasa aja gitu, yang sederhana aja gitu, yang tidak berlebihan. Cara terbaik adalah membiasakan anak bahwa naik bus tuh baik-baik aja. Toh ada jutaan orang kok yang naik bus gitu kan. Kalau misalnya sejuta orang bisa naik bus dan normal-normal aja naik bus, kenapa kita nggak bisa? Ada sesuatu yang salah dengan kita kalau misalnya kita nggak bisa melakukan sesuatu yang 8 juta orang di luar sana bisa juga. Itu tuh pola pikir yang harus diambil. Cara terbaik adalah meskipun pekerjaan rumah bisa dikerjakan sama asisten mungkin, tetap aja dia juga harus bisa life skill yang tentang pekerjaan rumah tangga gitu. Gimana caranya nyapu, gimana caranya ngepel, gimana caranya homemaking lah gitu. Gunanya apa? Agar jika suatu saat kita harus ngelepas dia jadi istri orang atau jadi suami orang atau mungkin kuliah di tanah rantau gitu ya, dia nggak kaget gitu bahwa gimana sih caranya nyetrika, gimana sih caranya masak, gimana sih caranya ini itu gitu. Homemaking itu life skill, tidak sesuatu yang harus diremehkan. Itu penting sekali tuh. Tugas kita bukan memberikan yang terbaik, tapi tugas kita adalah memberikan mereka exposure kepada semua ini. Untuk lebih jauh, teman-teman bisa baca di buku ini, Parent Stories, dengan judul bab yang sama. Jika teman-teman menemukan postingan ini bermanfaat, sila di-like dan sila share ke teman-teman yang lain. Next episode kita akan ngebahas bab lain dalam buku ini. Sampai ketemu di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.